Ya Nabi salam alaika ya
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabu fillah, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Huruf Shad. Hadis diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasa'i dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis mauquf. Hadis mauquf maknanya adalah yang berkata dalam hadis tersebut bukanlah Rasulullah, tapi adalah sahabat. Itu disebut yang mauquf. Tapi ketika dikatakan marfu', maknanya hadis itu dirofa' kepada Nabi yang bersabda, kata-kata yang ada dalam redaksi itu adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dikatakan mauquf, itu perkataan yang punyanya, yang mencetuskannya, yang melafazkannya adalah sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaimu Ramadan," orang yang puasa di bulan Ramadan, fis safar, di dalam perjalanan, kal muftiri, sama dengan orang yang tidak puasa, fil hadari, ketika ada di kampung halaman. Hadar, ketika berada di tempatan, ketika tidak pergi kemana-mana. Apa hukumnya nggak puasa? Haram. Nah, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan di dalam perjalanan sama dengan orang yang nggak puasa ketika dia tinggal di kampung. Kalau nggak puasa di kampung hukumnya haram, maka puasa dalam perjalanan, puasa Ramadan hukumnya juga haram. Maka hadis ini tidak dijadikan sebagai dasar hukum oleh para ulama. Tidak ada ulama yang berpendapat orang yang puasa dalam safar itu haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan macam-macam hadis. Di antaranya kata sahabat, kami melakukan puasa dalam safar, dan di antara kami ada yang tidak puasa dalam safar. Wala yu'ayyibu, dan tidak mencela, tidak merendahkan oleh orang yang puasa terhadap orang enggak puasa. Orang enggak puasa juga tidak merendahkan orang yang puasa. Maka sepakat ulama mengatakan tidak puasa di dalam safar itu rukhsah. Bahkan ulama Syafi'iyah berpendapat kalau sekiranya dia berpuasa dalam perjalanan
dan puasanya itu tidak memberatkan dirinya, maka puasa lebih baik. Tapi ketika dia puasa justru memberatkan dirinya, dia lebih letih, lebih susah, lebih capek, maka berbuka lebih baik. Tidak ada ulama yang berpendapat puasa dalam safar itu hukumnya haram. Hadisnya sahih, hadisnya mauquf. Hadis mauquf dan sahih bisa menjadi dalil. Tapi ketika bertentangan dengan berbagai macam hadis, maka dia tidak bisa menjadi dalil. Itu sebabnya tidak bisa disimpulkan satu hukum dari satu riwayat. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sahibud dabbati, orang yang punya kendaraan, ahaqqu, lebih berhak, bisadriha, di depannya kendaraan. Sadar artinya dada, maknanya di depannya kendaraan. Si pemilik kendaraan, orang yang memiliki kendaraan itu lebih berhak di depannya kendaraan. Ini sesuai dengan kebiasaan kita orang Indonesia. Apabila ada satu mobil, maka tempat duduk yang ada di samping supir itu adalah tempat kemuliaan. Ketika datang tamu, kita suguhkan duduk di situ, itu sebagai wujud penghormatan. Tapi bagi orang yang di Malaysia tidak. Maka yang ada di samping supir itu kenek. Maka yang lebih cocok, tempat yang mulia itu adalah di tengah untuk tamu terhormat. Jadi al-adatu muhakkamah. Tapi apabila kita berjalan dengan rombongan, maka tempat yang ada di sebelah kiri bukanlah ditinjau sebagai kemuliaan atau tidak kemuliaan, tapi ditinjau apakah dia bisa menemani atau tidak. Ini peninjauannya. Kalau yang suruh duduk depan itu adalah si pengantuk berat yang hanya tidur sepanjang perjalanan, itu mendingan enggak. Itu akan memancing mengantuknya supir dan akan terjadi kecelakaan. Maka mesti yang duduk itu yang bisa menemani. Ini di segi maslahat. Hadis ini diriwayatkan ketika salah seseorang mengendarai kendaraannya, hewan tunggangannya, kemudian mendapati Nabi di dalam sebuah perjalanan di tengah jalan dengan berjalan kaki, maka si pemilik kendaraan menawarkan kepada Rasulullah untuk menaiki kendaraannya, untuk menumpang. Ya Rasulullah, menumpang enggak? Kata Nabi SAW, mau. Lalu si pemilik kendaraan mempersilahkan Nabi duduknya di depan, yang memegang kendali daripada kendaraan tersebut. Maka Nabi bersabda, sahibud dabba ahaqqu bisadriha, kamulah yang di depan, karena pemilik kendaraan lebih berhak duduk di depan. Lihat hadis berikutnya, sahibud dabbati ahaqqu bisadriha illa man adina. Ada penambahannya, kecuali orang yang memberi izin. Ketika si pemilik kendaraan, si pemilik hewan tunggangan memberikan izin kepada Rasulullah untuk duduk di depan, maka Nabi pun duduk di depan. Kenapa? Karena dia diberi izin. Sama dengan hadis tentang imamah, sahibul bait ahaqqu bil imamah wala yu'ammar rajulu fi sultani. Si pemilik rumah lebih berhak menjadi imam. Seseorang tidak boleh diimamin atau dijadikan makmum kalau dia berada di wilayah kekuasaannya, illa man adzina,
kecuali orang yang memberikan izin kepada tamu terhormat untuk mengimami solat, maka tidak ada masalah. Sama dengan satu orang sahabat yang mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat di rumahnya. Nah, di sini juga sama. Sahibud dabba ahaqqu bisadriha, si pemilik kendaraan lebih berhak duduk di depan, kecuali man adzina, orang yang memberi izin kepada tamunya untuk duduk di depan. Sahibud dain maksurun bidaini fi qabri, si pemilik hutang, si pemilik hutang, maksud pemilik hutang di sini orang yang berhutang. Maksurun, ditawan, dipenjarakan, bidaini, dengan sebab hutangnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, yasku ilallahil wahda, dia mengadu kepada Allah saja, dia mengadu kepada Allah saja. Nah, maka sesuatu yang sangat dikhawatirkan itu tentang hutang yang kebawa mati. Kemudian sesuatu yang mesti menjadi perhatian bagi ahli waris adalah menyelesaikan hutang piutang daripada jenazah yang meninggal. Maka Nabi mensunnahkan untuk menulis hutang-hutang tersebut supaya ketika dia meninggal ada catatan yang akan dibayarkan oleh keluarga. Tapi ketika tidak ada catatan hutang, lalu seseorang itu meninggal dunia dan tidak sempat memberitahu kepada keluarganya, dan orang yang menagih hutang tersebut, yang menghutangkan tersebut, tidak memberitahukan kepada keluarga yang ditinggalkan karena tidak cukup bukti, karena dia memberikan pengumuman kalau ada bukti yang cukup kami siap membayarnya, ternyata enggak ada bukti yang cukup sehingga dia tidak mau melaporkan, maka yang menjadi sengsara itu adalah jenazah yang ada di kubur. Dia akan dipenjarakan, ruhnya tidak naik ke langit, tidak bisa berkumpul dengan orang-orang soleh lainnya karena hutangnya. Dia hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaduan ketika sudah berada di alam akhirat tidak ada nilainya. Pengaduan kalau sudah berada di alam akhirat itu enggak ada nilai lagi. Pengaduan yang bernilai ketika dia mengadukan sesuatu kepada Allah ketika dia masih berada di dunia. Semua orang akan mengadu di dalam kuburnya. Semua orang akan beriman dan yakin dengan kebenaran ketika dia sudah meninggal dunia. Tapi hal itu tidak berguna ketika ruh sudah meninggalkan jasad. Sahibud dain maghlulun fi qabri, pemilik atau si orang yang berhutang. Karena kalau dikatakan pemilik nanti takut dipahami yang menagih hutang, yang menghutangin. Karena dalam bahasa fikih sahibud dain itu maknanya orang yang berhak atas suatu hutang. Tapi maksud di sini adalah pelaku. Sahibud dain, pelaku hutang, maghlul, dibelenggu, fi qabri, di dalam kuburnya, la yafukkuhu, tidak bisa melepaskan akannya belenggu kecuali qada'u dainihi, membayarkan hutangnya.
tidak bisa melepaskan akannya belenggu kecuali dengan cara membayarkan hutangnya. Ahbabi fillah, bahasa hadis di atas dipenjara di dalam kubur, artinya ruhnya tidak boleh naik ke langit. Tapi di dalam kubur itu bukan hanya sekedar dipenjara, tapi dibelenggu lagi. Ada seseorang ketika ditangkap karena dia korupsi, maka dia dibelenggu. Selesai dibelenggu, diantarkan ke tahanan, dimasukkan ke dalam penjara. Belenggunya dibuka, artinya dia dalam penjara tapi tidak dibelenggu lagi. Maka dia katakan, lepaskan saya, kan saya sudah dalam penjara. Tapi apabila dia adalah pelaku kejahatan berat, dia melakukan kesalahan besar, dia orang yang ditakuti, susah didapatkan, karena dulu pernah di penjara, dia pernah bebas. Tahu dia ilmu, pakai ilmu apa bisa hilang, lewat angin dia pun lewat. Nah, maka pada saat itu dia di penjara, kemudian sekalian dibelenggu lagi. Bahkan ada hukuman di negara kita, itu penjara sepas badan, dimasukkan dan kerengkeng. Dia hanya bisa duduk di situ, nggak bisa berdiri, nggak bisa tidur. Itu berarti kesalahan lebih berat. Coba lihat di hadis di sini. Hadis di atas hanya mengatakan dia di penjara, ditahan di dalam kuburnya. Hadis di bawah bukan sekadar ditahan, tapi dalam kubur tangannya pun diikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari hal tersebut, kecuali kalau hutangnya dilunasi. Maka sebagai sikap yang baik bagi ahli waris, itu menanyakan hutang daripada orang yang meninggal dunia. Ketika ada laporan walaupun tidak ada bukti, berusaha untuk melunasinya. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum hutang mayit dilunasi. Sisa daripada pembayaran hutang, pelunasan wasiat, itulah yang menjadi hak ahli waris. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sahibus sunnah in amila khairan qubila min wa in khalata ghufira lahu. Sahibus sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sahibus sunnah, orang yang memiliki sunnah, maksudnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang berkomitmen dengan sunnah, orang yang mengatur hidupnya dengan sunnah, itu disebut dengan sahibus sunnah. In amila khairan, jika ia beramal kebaikan, jika ia beramal kebaikan, qubila minhu, maka diterima ia kebaikan dari orang tersebut. Wa in khalata, dan jika dia mencampurinya, kebaikan dicampur dengan dosa, ghufira lahu, maka diampuni, diampuni baginya orang yang melakukan kebaikan. Lahu itu naib fa'ilnya daripada ghufira. Tidak boleh diberi naib fa'il di dalam, karena setiap ghufira itu muta'adinya dengan huruf jar. Allahumma ghfir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin. Enggak bisa semuanya sama. Nah, Allahumma ghfir ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin. Enggak cocok. Enggak belajar nahwu.
Ighfir itu pakai li. Allahumma ighfir lana warhamna, bukan warham lana. Allahumma khtimna, Allahumma khtimna, bukan Allahumma khtim lana. Langsung kepada maf'ul bih, enggak pakai huruf jar. Ini yang mesti dipahami. Ada juga doa antum yang lupa dikoreksi, barisnya campur aduk. Mesti barisnya di bawah karena dia jamak muannas yang salim, tapi dikasih baris nasab karena dianggap maf'ul bih semuanya. Memang maf'ul bih, tapi enggak lihat itu jamak muannas. Tanda nasabnya kasrah bukan fathah. Okey. Jadi sahibus sunnah, orang yang menanamkan di dalam dirinya, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah Nabi. Apapun yang dia lakukan berdasarkan dengan sunnah, perhatian dengan sunnah, menyesuaikan sesuatu dengan sunnah. Kalaulah dia berbuat kebaikan, Allah terima kebaikannya. Kalau dia sempat terlibat melakukan perbuatan dosa, Allah memberikan pengampunan karena komitmen dengan sunnah tadi. Itu pentingnya memiliki niat yang jelas di dalam mengamalkan. Ini apa sunnahnya? Ini bagaimana sunnahnya? Maka sangat-sangat kecewa dan mengecewakan ketika kita lihat dia duduk di jejeran para kiai, duduk di barisan para asatiz, tapi dalam waktu yang sama dia tidak mengamalkan sunnah. Tidak mengamalkan sunnah. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat mengecewakan. Nah, apalagi pada hari ini adalah hari Maulidur Rasul, bulannya Maulid. Mimbar-mimbar akan berbicara tentang kelahiran Nabi, mahabbah kepada Rasul, mencintai Rasulullah. Tapi di waktu dia bicara mencintai Rasulullah, di waktu yang sama kita tidak terlihat sunnah di dalam dirinya. Karena bukti cinta itu adalah menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Itu versi yang harus dibetulkan. Faqad ahabbani, bukan ahabani. Naam. Sahibus syai' ahaqqu bisyai'ih ay yahmilahu. Sahibus syai', pemilik sesuatu. Sahibus syai', pemilik sesuatu, ahaqqu, lebih berhak, bisyai'ihi, dengan sesuatunya. Maksudnya dengan kepunyaannya, ayyahmilahu, bahwa ia yang membawanya, bahwa ia yang memikulnya. Ini disebut dengan tawadu. Nah, tawadu. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan, Nabi berusaha untuk membawa barang-barangnya sendiri. Walaupun dalam waktu yang sama sahabat ingin melayani Rasulullah. Ketika hadis ini disampaikan, ini hakikat yang sesungguhnya. Yang punya barang dia yang bawa. Apakah ketika sahabat mendengar hadis ini lalu sahabat enggak tahu menahu dengan Rasulullah? Tidak. Itu hakikat yang sesungguhnya bagi si pemilik barang. Tapi bagi orang yang mau memberikan pelayanan, bukan hadis itu yang dipakai.
Sehingga Sayyidina Anas disebut dengan sahibun na'al, penjaga sendalnya Nabi. Ada juga sahabat yang disebut dengan sahibus siwak, sahibul wadu, yang bertanggung jawab dengan air wuduk Nabi, yang bertanggung jawab dengan siwak Nabi, yang bertanggung jawab dengan kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika sudah menjadi orang sibuk. Tapi kalau nggak sibuk, Nabi menjahit sendalnya sendiri, Nabi membawa barangnya sendiri, Nabi mencari keperluannya sendiri. Nah, ketika dia tidak siapa-siapa, lalu dia memerintahkan orang lain untuk membawa barang-barangnya. Nah, tolong ya, ransel saya sekalian, kamu bawa. Kemudian periuk saya kamu bawa. Jadi barang-barang dia semuanya orang yang bawa. Nabi sabdakan, tidak, si pemilik sesuatu itu berhak membawa barangnya sendiri, kecuali ada syaratnya, ayyakuna dhaifan, bahwa adalah orang tersebut lemah. Dia lemah, dia dah tua, dia sedang sakit, dia cacat, ya'jizu anhu, dia tidak mampu darinya membawa, fayu'inuhu alaihi, maka membantu akan orang lemah tersebut, alaihi, atasnya membawa barang, oleh saudaranya yang muslim, oleh saudaranya yang muslim. Sehingga ketika kita yang membawa barang yang kita punya, ketika sampai di tempat tujuan, kita tahu di mana barang kita, dan kita bisa memperlakukan barang yang kita punya sesuai dengan perlakuan yang sebenarnya. Ternyata ketika kita titipkan, ada orang lain membawakan barang tersebut, apa yang terjadi kadang-kadang? Tidak ditemui. Makanan yang mesti dimakan masuk dalam bagasi pesawat. Itu apa? Sengaja dibungkus. Ini untuk makan di jalan ini. Nasi pakai daun pisang dan lauk-lauknya, gula-gulainya. Mana barang itu? Ada di alat khidmat di mobil yang satunya. Sampai tempat tujuan basi. Ternyata barang itu mesti diletakkan di atas, nggak boleh dibawa. Keripik misalnya, raki. Sampai tempat tujuan, jadi abon. Kan mau dimakan juga, hancur juga dalam perut. Ya susah makannya. Yang tadinya dipegang sekarang pakai sendok. Ini salah satu hikmahnya. Hikmah yang terpenting adalah menunjukkan ketawadukan. Dan hikmah yang sangat penting adalah menanamkan di dalam hati, memberikan peringatan dalam hati, siapa yang banyak barangnya maka susah dalam perjalanannya. Itu yang penting. Sehingga dia sadar, kalaulah semakin banyak barang semakin susah dalam perjalanan, semakin banyak harta yang dia punya, dia semakin susah akan pulang ke akhirat. Oh, begini saja. Ini perjalanan kita baru dekat. Bawa barang segini susah. Apalagi perjalanan akhirat yang sungguh panjang. Bawa barang lebih banyak, harta benda lebih banyak. Hotel 1, restoran 7, kafe 6, perusahaan 11. Mana mau dibawa dia nanti? Itu kalau yang halal. Yang haram,
Orang yang mencuri sejengkal tanah sampai ke 7 lapisnya ke bawah akan dikalungkan di lehernya, sehingga dia sadar dengan perjalanan tersebut, dengan barang lu hadza ala hadza, tidak boleh dilebihkan orang ini, orang yang senantiasa di saf pertama, atas orang ini yang melakukan salat Jumat. Wala hadza ala hadza, tidak juga orang ini yang melakukan salat Jumat atas orang ini, orang yang selalu salat 5 waktu di saf pertama. Itu makna hadza ala hadza. Tidak boleh dilebihkan orang ini atas orang ini, tidak juga orang ini atas orang ini. Artinya tidak boleh dibanding-bandingkan. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Mana yang lebih baik? Orang yang melakukan sholat Jumat tapi enggak sholat jamaah, atau orang melakukan sholat jamaah selalu di saf pertama tapi enggak Jumat? Mana lebih baik? La yufaddalu, tidak boleh dibanding-bandingkan. Yang satu memiliki kedudukan, yang satunya lagi memiliki kedudukan. Oh, mendingan salat Jumat lah, enggak perlu salat jamaah. Enggak bisa jawabnya begitu. Nah, jadi ada dalam kehidupan itu satu yang enggak bisa diberikan pilihan, mesti dilakukan kedua-duanya. Tidak ada pilihan di situ. Kadangkala seseorang memberikan pilihan dalam hidupnya atas perkara-perkara yang enggak boleh dipilih. Kata dia, kalau saya puasa tapi saya enggak sholat, kalau saya sholat saya enggak puasa, mana kira-kira yang bagus ya? Itu enggak ada yang bagus. Masa enggak ada yang bagus? Tapi saya mau cuma melakukan satu saja. Maka sesuai dengan hadis ini, la yufaddalu, tidak boleh diberikan pilihan, tidak boleh dibanding-bandingkan. Lain halnya ketika seseorang mengatakan, saya beristinja dengan air saja atau dengan batu saja, mana lebih baik? Lebih baik dengan air. Itu kan ada pilihan, ada bahasa lebih baiknya. Nah, itu makna la yufaddalu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sahibul ilmi, orang yang punya ilmu. Sahibul ilmi, orang yang punya ilmu. Maka kalau kita terjemahkan sahibul ilmi dengan makna sahibus saf, berarti sahibus saf mulazamah. Sahibul ilmi artinya orang yang mulazamah dengan ilmu, orang yang selalu dengan ilmu. Maka maknanya adalah pelajar agama dan ulama. Tapi kalau dikatakan sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, maka maknanya adalah ulama saja. Karena yang belajar belum punya, tapi dia sedang mulazamah. Maka makna yang lebih mudah biar mencakup lebih luas, maka sahibul ilmi maknanya mulazamah, orang yang selalu dengan ilmu, orang yang selalu dengan majlis ilmu. Yastaghfiru lahu, memintakan ampunan untuknya, kullu syai'in, segala-galanya, setiap sesuatu memohonkan ampunan untuknya. Hattal hutu fil bahar, kendati pun ikan di dalam laut, kendati pun ikan di dalam laut. Kenapa dikatakan ikan di dalam laut? Kenapa kendatinya itu ikan di dalam laut?
Kenapa? Kenapa? Pikir. Orang yang belajar agama, orang yang selalu dengan ilmu agama akan dimintakan ampun oleh semuanya, kendati pun ikan di dalam laut. Karena itu makhluk yang paling jauh di dalam kehidupan seorang pelajar. Berarti pelajar tidak boleh ke laut. Bukan hanya dengan pelajar, kehidupan kita. Hari ini ayam tuh masih terdengar kokoknya. Kambing kadang-kadang bisa tidur sama antum. Kemudian sapi, si wawau, kadang dia berkunjung juga, kadang-kadang sekali-sekali. Kemudian burung, dia datang berkicau. Burung gereja sedang burung gereja sudah berpindah tempat dari gereja ke musola, ke pesantren. Ini enggak ada lagi burung gereja, burung pesantren. Jadi yang di udara burung, yang di darat hewan-hewan itu lebih dekat dengan pelajar agama. Lebih dekat. Yang dekat saja mendengar. Kalau boleh kita katakan, pembicaraan belajar agama itu bisa didengar oleh yang di udara, burung-burung, dan yang di darat, hewan-hewan. Tapi belum tentu terdengar oleh yang ada di dasar lautan, ikan-ikan yang ada di lautan. Yang sejauh itu yang tidak tahu menau adanya pelajar agama, yang jelas dia mengatakan Allahumma ghfir li talabatil ilim, ya Allah ampunilah dosanya pelajar-pelajar agama. Maka hadisnya mafhumnya di sana saja. Kalaulah sampai ada pemahaman kalau begitu kita yang belajar agama enggak boleh makan ikan karena akan mengurangi orang-orang yang minta istighfar untuk kita, itu pemahaman sesat. Pemahaman sesat. Yang belajar agama jangan mancing, nanti berkurang hewan yang memintakan ampun untuknya. Akhirnya yang belajar agama enggak makan ikan, makan granat ya. Itu pemahaman sesat itu. Enggak boleh antum kasih ikan, nanti berkurang yang mengistighfarkan. Yang kamu beli itu ikan hidup. Kenapa? Yang sudah mati juga, yang sudah mati itu apa dia bisa istighfar? Yang hidup pun enggak ada masalah. Nah, ini bukan menunjukkan pelajar ilmu enggak boleh makan ikan. Kalau begitu segala-galanya enggak bisa dia makan. Makhluk hidup enggak bisa dia makan karena semuanya istighfar. Dan di sini bukan hanya makhluk hidup saja, kullu syai'. Ketika kalimat kullu diidhafah kepada kalimat nakira, maka maknanya am, seam-amnya, yang hidup, yang enggak hidup, yang berakal, yang tidak berakal, selagi masih ada syai', itu semuanya memintakan ampun untuk pelajar agama. Kullu syai' siwallah. Nah, batu, sound system, meja, kitab, semuanya memintakan ampun untuk orang yang senantiasa dengan ilmu. Sahibus sur wadi'us sur ala fihi mundu khuliqa. Sahibus sur, pemilik trompet. Siapa? Malaikat Israfil. Wadi'un itu meletakkan,
As-surah, trompetnya, ala fihi, atas mulutnya. Fi maknanya mulut. Mundu, sejak khuliqa, dia diciptakan. Sejak dia diciptakan. Yang tadhiru, dia menunggu. Mata yu'maru, kapan ia diperintahkan. Ayang fukha, bahwa ia meniup padanya terompet. Kalau sudah diperintahkan fayamfukhu, fayamfukha, maka dia langsung meniup. Fa itu adalah tartib takkib. Tartib takkib, perintah dulu baru ditiup. Antara perintah dan tiup tidak ada jeda. Itu mana takkib. Tapi kalau sekiranya summa yanfukha, dia diperintahkan meniup, kemudian baru dia tiup, itu ada jeda. Mungkin jedahnya dia akan siapkan trompet dan dia akan tiup. Mungkin jedahnya dia akan masukkan trompet ke mulutnya. Ada jedah ketika perintah telah diperintahkan, pelaksanaan tertahan sebentar, itu pakai gunakan summa. Tapi ketika menggunakan huruf fa, maka perintah jatuh, tiupan setelahnya langsung dilakukan, tidak ada jeda. Itu sebabnya sejak dia diciptakan, trompet sudah ada di mulutnya. Gini saja. Israfil. Nah, itu malaikat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya, dan dia tidak pernah maksiat sedikit pun dengan Allah. Kenapa hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu tujuannya adalah mengingatkan kepada kiamat. Nah, mengingatkan kepada kiamat. Jadi harus waspada. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sahibul yamin amirun ala sahibis shimal. Sahibul yamin, orang yang berada di sebelah kanan, itu merupakan amir atas orang yang berada di sebelah kiri. Maksud sahibul yamin di sini adalah malaikat pencatat di sebelah kanan. Itu mana sahibul yamin. Sahibul yamin, orang yang berada di sebelah kanan, maksudnya malaikat pencatat di sebelah kanan. Amirun, itu adalah amir atas malaikat pencatat sebelah kiri. Oke. Hadis ini memberikan mafhum betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kerinduan Allah terhadap sebuah kebaikan, betapa besar bijaksananya Allah terhadap sebuah dosa. Ketika seseorang melakukan kebaikan, malaikat di sebelah kanan langsung mencatat, tidak perlu konfirmasi kepada malaikat di sebelah kiri. Tapi malaikat yang berada di sebelah kiri, apabila ingin mencatat dosa kesalahan umat manusia,
maka dia tidak boleh mencatat sebelum dapat izin daripada malaikat sebelah kanan. Ini mana ini? Dia buat dosa, mau saya catat? Kata malaikat sebelah kanan, tunggu dulu. Mungkin sebentar lagi dia taubat. Kayaknya ada mau taubat dia. Jangan catat dulu. Dia lakukan pagi, zuhur, nanti zuhur kita lihat lagi dulu. Kemudian ternyata dia sholat zuhur, kan hapus dosanya, tak usah dicatat. Oh ternyata dia tidak sholat zuhur, tunggu asar dulu. Sampai ketika dia mau naik maghrib, bersilih-silih berganti terhadap kalian malaikat siang dan malaikat malam. Katanya ini dah mesti dicatat nih, nggak ada niat tobat kayaknya. Catat. Pencatatan terhadap dosa ini ada negosiasi antara malaikat kiri dan malaikat kanan. Ada konfirmasi dari malaikat kiri ke malaikat kanan. Ini menunjukkan luas maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tapi kalau yang kanan enggak perlu dia nunggu konfirmasi. Ini dicatat enggak ini? Kata malaikat kiri, tunggu dulu, ntar dia enggak ikhlas. Bisa saja dia sebut-sebut selepas ini sedekahnya. Jadi enggak jadi dicatat. Itu enggak ada bahasa itu. Tidak ada. Apabila dia melakukan kebaikan langsung dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Apabila dia melakukan dosa, malaikat sebelah kiri tidak bisa mencatat sebelum mendapatkan persetujuan dari malaikat sebelah kanan. Itu maksud hadis Nabi yang berbunyi, sahibul yamin amirun ala sahibis shimal. Malaikat sebelah kanan adalah amir atas malaikat sebelah kiri. Fa iza amilal abdu, apabila mengamalkan oleh seorang hamba hasanatan satu kebaikan, hasanatan satu kebaikan, katabaha maka menulis ia malaikat sebelah kanan akannya kebaikan bi asyri amsalha dengan 10 gandanya kebaikan, dengan 10 gandanya kebaikan. Dia sedekah 1000, malaikat tulis dia bersedekah 10.000. Ketika dia bersedekah 10.000, malaikat tulis dia bersedekah 100.000. Ketika dia bersedekah 100.000, dalam catatan amal bukan 100.000, tapi dia sedekah 1 juta rupiah. Dikalikan 10 kali ganda. Itu minimal. Wa idza amila sayyi'atan, dan apabila dia melakukan satu kesalahan yang mengantuk. Wa idza amila sayyi'atan, apabila dia melakukan kesalahan, fa arada sahibus simal, maka menginginkan, langsung juga secara spontan menginginkan oleh malaikat kiri ayyaktubaha, bahwa ia menulisnya 5 menit, bahwa ia menulisnya. Qala lahu sahibul yamin, maka berkata kepada malaikat kiri tersebut oleh malaikat sebelah kanan, maka berkata kepadanya malaikat kiri oleh malaikat sebelah kanan, amsik, tunggulah olehmu, tahan olehmu. Ini enggak jadi catat. Tahan dulu, tunggu, jangan dicatat. Dia ketika orang itu melakukan kebaikan, nampaklah dia malaikat sebelah kanan, langsung catat 10 kali lipat lagi. Pas buat dosa mau catat juga dia, kan begitu. Katanya tunggu dulu, tunggu. Payum siku, maka dia menunggu sittata saat, 6 jam. Maka dia menunggu selama 6 jam. Fa inistaghfarallaha minha, maka jika dia memohon ampun
Maka jika dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala darinya kesalahan, lam yaktub alaihi syai'an, maka tidak menuliskan ia malaikat kiri atasnya orang tersebut sedikit pun, enggak ditulis dosanya sama sekali. Wa illam yastaghfir, dan jika dia tidak istighfar setelah 6 jam dikasih waktu dari berbuat dosa, dia tidak istighfar, kataba alaihi sayyi'atan wahidah, dia malaikat sebelah kiri menulis, kataba, dia malaikat sebelah kiri menulis, alaihi, di atasnya orang tersebut, sayyi'atan wahidah, kesalahan yang satu kesalahan. Naam. Salihul mu'minin Abu Bakrin wa Umar, yang soleh dari orang-orang beriman adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maksudnya bukan sahabat yang lain tidak soleh, tapi yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi sifatnya, paling tinggi kesolehannya, paling tinggi ketaatannya dari seluruh sahabat itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Shoma Nuhun ad-dahra, berpuasa oleh Nabi Nuh sepanjang tahun. Shoma, berpuasa, Nuhun, oleh Nabi Nuh, ad-dahra, sepanjang tahun, kecuali Yaumal Fitri wa Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata 2 hari ini sudah haram puasa sejak syariat Nabi pertama. Walaupun Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, tapi yang memiliki syariat itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi pertama yang membawa syariat Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Maka syariat itu ada di Nabi Nuh. Maka syariatnya Nabi Nuh puasanya setahun, bukan 1 bulan, kecuali 2 hari, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti haramnya puasa Idul Fitri dan Idul Adha itu sejak syariatnya Nabi Nuh alaihissalam. Wasoma Dawudu nisfad dahar, dan puasa Nabi Daud setengah tahun. Puasanya Nabi Daud itu setengah tahun. Kenapa setengah tahun? Karena sehari puasa, sehari berbuka. Hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa lagi, besok lagi enggak. Berarti kalau seperti itu yang dia lakukan setiap tahun, berarti puasanya hanya 6 bulan, setengah tahun. Wasoma Ibrahimu salasata ayyaman min kulli syahr. Puasanya Nabi Daud, puasa Nabi Ibrahim 3 hari setiap bulan. Soma Ibrahimu, berpuasa oleh Nabi Ibrahim salasata ayyamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Somad dahra wa aftarad dahra, dia puasa setahun dan ia berbuka setahun. Somad dahra, dia puasa setahun
dan berbuka setahun. Ini syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kalau tahun ini puasa setahun, tahun depan nggak puasa setahun. Tapi tahun depannya 3 hari tiap bulan. Kalau tahun setelah itu nggak puasa, datang tahun berikutnya puasa setahunan dari awal sampai akhir, sama dengan syariat Nabi Nuh. Nah, tahun setelahnya nggak puasa. Jadi Nabi Daud puasa sehari, nggak puasa sehari. Nabi Ibrahim puasa tahun ini, nggak puasa tahun depan. Nabi Nuh tahun ini puasa, tahun besok puasa. Tahun besoknya lagi puasa. Jadi yang nggak puasa itu malam saja. Itu syariat Nabi Nuh alaihissalam. Tapi syariatnya Nabi Ibrahim, tahunnya yang nggak puasa itu setiap bulannya 3 hari 3 hari. Nah, lalu syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah puasa 1 bulan setiap tahun. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba, diwajibkan terhadap kalian puasa sebagaimana pernah diwajibkan pada umat sebelum kalian. Ketika dikatakan umat sebelum kalian, maka berawallah daripada umat Nabi Nuh alaihissalam. Sabihatu lailatul qadar tatlu'us syamsu la su'a alaha ka'annaha tastun hatta tartafi'a. Pagi hari malam qadar, sabihatu lailatul qadri, pagi hari malam qadar. Tatlu'us syamsu, terbitlah matahari, la su'a'alaha, tidak ada sinar yang tajam baginya, tidak ada sinar yang menyengat baginya. Ka'annaha tastun, seolah-olahnya matahari itu nampan, seolah-olahnya matahari itu nampan. Hatta tartafi'a, sehingga ia terangkat. Hatta tartafi'a, sehingga ia terangkat. Terangkat yang dimaksudkan di sini karumhin fi ra'il ain, terangkat kadar 1 tombak. Jadi untuk mencek malam kadarnya tadi malam atau bukan, itu diceknya bukan waktu duha, sebelum duha, setelah isyraq. Nah, setelah isyraq lihat matahari, ketika itu dia bulat seperti kita lihat nampan, nggak ada cahayanya sama sekali. Nah, itu menandakan tadi malam qadar. Selama ini kita salah nilai. Zuhur, nggak panas hari, mendung, kayaknya tadi malam qadar. Menceknya zuhur, sehingga ketika dicek zuhur ternyata sepanjang Ramadan itu kemarau panjang, panas setiap hari. Kayaknya nggak ada malam qadar ya kemarin tuh. Nggak pernah setemukan matahari itu agak mendung itu, panas melulu, cahayanya tajam. Ternyata kita lihat dalam hadis ini yang di Sahih, jadi membuktikan besoknya tadi malam itu malam qadar. Lihat mataharinya itu antara isyraq dengan, bukan isyraq, antara terbit sebelum isyraq, maaf, bukan setelah isyraq, tapi sebelum isyraq.
Sebelum isyraq dia keluar daripada permukaan laut, itu bulat seperti nampan, nggak ada cahaya, nampak pinggirnya itu nampak, sama dengan matahari gerhana, nampak pinggirnya nggak ada cahaya. Kalau itu kan ini masih nampan yang bening, mengkilat, tapi nggak ada sinar yang menyilaukan. Nah, tapi ini sulit untuk kita lihat karena kita tidak punya pantai untuk melihat matahari terbit. Kita hanya punya pantai untuk melihat matahari tenggelam. Kita masih bergeser ke daerah lain, di sebelah matahari Indonesia. Di mana itu? Tapi ada satu daerah di dunia ini, dia memiliki matahari terbenam dan matahari terbit. Dia punya matahari terbenam dan matahari terbit. Dilihat sebelah kanan ada pantai matahari tenggelam, kalau dia melihat sebelah kiri ada pantai matahari terbit. Itu mudah, nggak perlu sidang isbat di situ. Cukup dia melihat di daerah itu, ada matahari jelas nampak. Nah, hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqallah fa sadaqa. Sadaqallaha maf'ul bih, berarti fa'ilnya di dalam. Seseorang yang jujur dengan Allah, fa sadaqa, maka Allah jujur dengannya. Seseorang yang jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur dengannya. Apa maksudnya? Seseorang yang melakukan amal ibadah semata-mata karena Allah, dia melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan semuanya, janji-janjinya kepada orang tersebut, baik dia tidak terbukti atau terbukti, atau bahkan dia dituduh sebaliknya. Bahkan dia dituduh sebaliknya. Kamu itu saya lihat berlebihan, cari perhatian, pengen dibilang orang ini itu, sok-sokan. Jadi penilaian orang kepadanya negatif. Tapi orang itu mengatakan, saya berbuat sesederhana ini, kenapa dianggap berlebihan? Saya melakukan semata-mata karena Allah, bukan karena mencari ini dan itu. Dia jujur melakukan amal karena Allah, tapi dalam waktu yang sama orang menuduhkan sebaliknya. Ingat nanti, pada satu saat itu akan terbukti dan Allah akan buktikan kepada orang yang menuduhnya bahasanya itu orang benar. Nah, jangan mengantuk. Khair. Maknanya sesuatu yang dilakukan karena Allah, Allah akan buktikan karena Allahnya itu. Walaupun tuduhan negatif awalnya akan muncul, tudingan akan muncul, fitnah akan dia terima, maka perlu as-sidqu ma'allah. Apa maksud as-sidqu ma'allah? Tidak peduli apa kata orang, yang penting saya lakukan antara saya dan Allah. Itu sidqu ma'allah. Asal ada perintah Allah, ada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya buat, saya lakukan, enggak peduli apa kata orang. Nanti kamu bangkrut gara-gara mengurus panti misalnya. Tapi ketika dia menaruh keyakinan,
Dan di situ ada hadis Nabi yang mengatakan, ana wa kafil yatain kahatai. Dia lakukan itu karena cintanya kepada Nabi, harapan atas janji-janji tersebut. Apa yang dituduhkan, yang dikhawatirkan itu enggak pernah terjadi. Itu mana sidiku ma Allah. Kamu kalau sibuk dengan agama enggak makan. Nah, enggak akan makan. Mana menghidupi keluarga? Kerja kat saya kuliah. Itu kata orang-orang. Tapi kalau antum memiliki as-sidiku ma Allah, kalau orang belajar cacing saja Allah jamin rezekinya, profesor kecoak saja Allah jamin rezekinya, bagaimana dengan profesor hadis, profesor Quran, profesor fikih? Bagaimana dengan orang nasi antum gosong? Apalagi dengan orang yang mempelajari kimia, itu mendapatkan jaminan hidup dari pemerintah misalnya. PNS mendapatkan jaminan hidup dari pemerintah. Kenapa PSA tidak mendapatkan jaminan hidup dari Allah? PSA, pegawai PS artinya PNS, pegawai negeri sipil. Naam. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sedekah tasaddaqallahu biha, yang bersedekah oleh Allah, sedekah yang bersedekah oleh Allah dengannya sedekah, alaikum di atas kalian, faqbalu sadaqatahu, maka terimalah oleh kalian sedekahnya Allah. Apa maksudnya? Nah, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, wahai Allah, wahai Rasulullah, apakah sekarang ini kita masih qasar salat? Apa punya ayat qasar? Ayat qasar apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Darabtum di sini artinya bukan memukul. Darabtum artinya safartum. Apabila kalian melakukan safar di muka bumi, maka tidak ada dosa terhadap kalian mengqasar salat jika kalian khawatir difitnah oleh orang kafir. Kalau kalian khawatir difitnah oleh orang kafir, enggak dosa qasar salat. Lalu setelah negara menjadi aman, Fathul Makkah telah terjadi, dunia telah ditaklukkan, semuanya di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah hari ini kita boleh qasar salat padahal sudah aman? Nah, pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar bin Khattab katakan, hal itu pernah saya tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang sama. Apa jawaban Nabi? Sadaqatun tasaddaqallahu biha. Itu bonus dari Allah. Itu sedekah dari Allah, maka terimalah oleh kalian sedekahnya Allah. Itu hadis ini menafsirkan ayat itu. Jangan sampai nanti dari ayat itu setelah dibaca lalu disimpulkan sekarang nggak boleh qasar salat lagi. Qasar salat itu ketika negara nggak aman dulu kamu baca ayatnya. Nah, itu kata ahli tafsir. Dia tafsirin sendiri tanpa baca tafsir ulama. Kagak tahu dia. Hal itu juga pernah dibahas sebelumnya dan dibahas lagi setelah. Dan hadis ini penyelesaiannya, kalaupun kamu aman, tetap kamu boleh qasar salat, karena qasar salat itu sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekah dari Allah. Maka orang yang tidak mau qasar salat itu angkuh, sombong. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan qasar hukumnya wajib dalam safar. Wajib qasar. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan sangat dianjurkan qasar. Ini sebagai mengatakan pakai logika beragama. Untuk apa kita jamak? Kita punya mobil sendiri. Saya mengendarai sendiri dengan mobil saya. Saya bisa berhenti di mana saja ketika azan berkumandang. Jadi nggak perlu saya qasar jamak. Saya nggak tergesa-gesa. Itu logika. Berarti kamu tuh angkuh, sombong. Nah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan oleh 4 sunan. Titik. Cukup insyaallah.